Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrianto dari Prodi D3 Keperawatan Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang cairan dan elektrolit. Yang pertama yaitu pendahuluan. Keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa sangat diperlukan untuk mempertahankan status kesehatan. Dipertahankan dengan cara pengaturan intake, distribusi, dan output. Paru-paru, ginjal memainkan peran yang penting. Ada keadaan di mana keseimbangan tidak dapat dipertahankan. Distribusi cairan di dalam tubuh, yaitu ada intraseluler. Di intraseluler ini di dalam sel 40% dari berat badan mengandung solut yang penting seperti kalium dan magnesium dan natrium. Selanjutnya yaitu ada extraseluler. Extraseluler yaitu meliputi cairan interstitial dan intravaskular. Cairan interstitial berada di sekitar sel atau merupakan lingkungan eksternal sel, 15% dari berat badan. Selanjutnya yaitu cairan intravaskuler, disebut juga plasma, merupakan 15% berat badan. Komposisi solut sama dengan cairan intraseluler, tetapi proporsi berbeda. Misalnya kalium adalah ion utama di intrasel, sementara natrium adalah ion utama di extraseluler. Selanjutnya yaitu ada komposisi cairan. Komposisi cairan itu terdiri dari elektrolit. Elektrolit yaitu senyawa yang jika dilarutkan di dalam air akan terurai menjadi partikel bermuatan positif kation dan partikel bermuatan negatif anion. Misalnya natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Elektrolit diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan fungsi vital seperti aktivitas neuromuskular. Selanjutnya yaitu mineral. Mineral berperan dalam aktivitas penting tubuh seperti metabolisme makanan. Contoh mineral penting adalah zinc dan zat besi. Terus ada sel, sumber daya manusia dan sumber data permasyarakatan. Selanjutnya ada pergerakan cairan tubuh. Pergerakan cairan tubuh yaitu ada cairan dan elektrolit selalu berpindah dari satu kompartemen ke kompartemen lain agar keseimbangan selalu terjaga. Cairan dan elektrolit berpindah-pindah dengan cara yang pertama yaitu difusi, pergerakan partikel dari larutan dengan konsentrasi tinggi ke larutan dengan konsentrasi rendah. Selanjutnya yaitu ada osmosis, yaitu pergerakan pelarutan dari larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan dengan konsentrasi tinggi melalui membran permeable. Kecepatan osmosis bergantung pada konsentrasi solut, suhu larutan, muatan listrik, zat pelarut, dan perbedaan tekanan osmotik larutan. Terus ada larutan, yaitu filtrasi, proses di mana solut dan solvent bergerak dari satu kompartemen ke kompartemen lain akibat berbeda tekanan hidrostatik. Terus ada transport aktif. Transport aktif ini yaitu berpindah zat pelarut melewati gradien tekanan dan konsentrasi. Ini membutuhkan energi, misalnya berpindah glukosa dari interstitial ke intrasel. Ini ada diffusion. Terus sorption yang warna hijau yaitu transport infrared direction. Movement of the salt is to the concentration gradient. Baiklah, yang selanjutnya itu ada osmolalitas, menggambarkan tekanan osmotik cairan. Osmolalitas plasma 280 sampai 295 mOSM per kg. Isotonis larutan dengan osmolitas sama dengan plasma. Hipotonis 0,45% NaCl 2,5 dextrose dan hipertonis 5% dextrose. Mekanisme pengaturan cairan tubuh. Mekanisme homeostatis melalui organ ginjal, jantung, pembuluh darah, paru-paru, kelenjar pituitari, kelenjar adrenal, kelenjar tiroid,
Terus ada pengaturan volume cairan, intake. Haus merupakan mekanisme tubuh untuk mempertahankan keseimbangan terhadap hilangnya air. Terus ada pengaturan cairan tubuh. Yang pertama yaitu intake. Mekanisme haus diatur oleh pusat haus di hipotalamus, bekerja karena sensor atau osmoreseptor mendeteksi peningkatan konsentrasi plasma. Sumber lain yaitu dari buah dan sayuran. Selanjutnya yaitu ada output, yaitu ginjal, urin sebanyak 1500 ml, kulit sensible water loss yaitu 600, insensible water loss 600 sampai 900. Yang ketiga yaitu ada paru-paru yaitu sampai 400, pencernaan 100. Jadi 3200 sampai 3500 ml. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan. Antidiuretik hormon dihasilkan oleh kelenjar hipofisi berespon terhadap peningkatan osmolalitas, bekerja dengan meningkatkan reabsorpsi cairan di tubulus ginjal. Terus ada aldosteron dihasilkan oleh korteks adrenal, meningkatkan reabsorpsi natrium dan kalsium. Selanjutnya itu sistem saraf otonom. Aktivitas saraf simpatis meningkatkan produksi kelenjar keringan. Ada pengaturan keseimbangan elektrolit, yaitu yang pertama itu natrium. Natrium dipengaruhi oleh intake aldosteron dan urin output. Nilai normal di plasma sama dengan 135 sampai 145 MEq per L. Kalium berperan dalam pengaturan keseimbangan asam basa dan neuromuskuler. Jika terjadi peningkatan reabsorpsi natrium, kalium akan diekskresi normal 3,5 sampai 5,3 MEq per L. Lanjutan yaitu ada kalsium dipengaruhi oleh parathyroid hormon dan tirokalsitonin. PTH pengaturan keseimbangan antara kalsium tulang, reabsorpsi kalium di GIT dan ekskresi kalium di urin. Tirokalsitonin menghambat pelepasan kalsium dari tulang, normal 4 sampai 5 MEq per L. Magnesium berasal dari makanan dan dieskresikan melalui ginjal, normal 1,5 sampai 2,5. Selanjutnya ada klorida. Klorida diatur melalui intake, ekskresi dan reabsorpsi. Bikarbonat adalah buffer kimia yang sangat penting, normal 22 sampai 26 MEq per L. Selanjutnya ada fosfat. Fosfat diatur oleh ginjal, PTH dan vitamin D. Keseimbangan asam basa dipengaruhi oleh konsentrasi ion hidrogen dalam plasma, menggambarkan keadaan di mana kecepatan berbentuk asam atau basa di dalam tubuh sama dengan kecepatan ekskresi asam atau basa. Diukur dalam bentuk pH, kurang dari 7 sama dengan asam, lebih dari 7 sama dengan basa. Darah sama dengan 7,735 sampai 745. Gangguan keseimbangan cairan, yaitu ada cairan yaitu kekurangan cairan, kelebihan cairan, sindrom kompartemen ketiga, cairan bertumpuk di interstisial. Terus ada hiperosmolar atau hidrasi, penurunan ADH. Ada hiposmolar, peningkatan ADH. Terus ada gangguan keseimbangan elektrolit, yaitu ada hipo dan hipertemia, hipo dan hiperkalemia, ada hipo dan hipermagnesemia dan hiperkloremia. Asuhan keperawatan pada gangguan pemenuhan cairan dan elektrolit, yang ada pengkajian, yaitu riwayat kesehatan tidak makan atau minum sulit
makan kehilangan yang berlebihan lewat muntah, diare, keringan karena panas, drainage, luka bakar, substitution, mendapatkan pengobatan diuretik pos operasi, penyakit kronik ginjal, gangguan hormon. Ada pemeriksaan fisik yaitu tekanan darah menurun, denyut nadi cepat, mulut kering, mata cekung, kulit pucat, turgo jelek dan tidak elastis, lemah, berat badan menurun, naluri, anuri, oliguri, oedem. Terus ada pemeriksaan laboratorium yaitu pemeriksaan elektrolit dalam darah, kalium, natrium klorida. Terus ada AGD. Selanjutnya ada diagnosa perawatan yaitu defisit atau kekurangan volume cairan berhubungan dengan pengeluaran urin berlebihan karena penyakit, hilangnya evaporasi pada pasien luka bakar, asupan cairan yang tidak adekuat, perdarahan, kelebihan volume cairan, berat badan, kelebihan volume cairan B dan D, menurunkan mekanisme regulator akibat kelainan pada ginjal, penurunan curah jantung, retensi natrium dan air. Tindakan keperawatan yang pertama yaitu monitor intake, yaitu output, ada kolaborasi pemasangan 4 line cairan Pantera, monitor tanda-tanda vital, ada observasi membran mukosa mulut, tugor, ada kolaborasi pemberian obat anti diare dan lain-lain. Pertahankan keseimbangan cairan, kekurangan volume cairan atau hidrasi oral atau parenteral. Terus selanjutnya yaitu ada monitor kadar elektrolit darah, hilangnya faktor penyebab kekurangan volume cairan seperti muntah, memberikan minum secara sedikit tapi sering. Bila kelebihan volume cairan, pengurangan asupan garam, hilangkan faktor penyebab kelebihan volume cairan, kurangnya konstriksi pembuluh darah seperti pada penggunaan kaos kaki yang ketat. Yaitu selanjutnya ada terapi intravena atau pemberian infus yang bertujuan untuk memberikan cairan atau elektrolit. Terus ada memberikan garam yang dibutuhkan, memberikan glukosa, memberikan obat-obat dan vitamin. Cara menghitung infus yaitu tetes per menit sama dengan volume total infus, total waktu infus dalam menit. Terus ada reaksi transfusi yaitu hemolitik. Kajiannya yaitu tubuh dingin, sakit kepala, demam, dispena, kasnosis, sakit dada, takikardi, hipotensi. Terus ada intervensinya yaitu hentikan transfusi bilas dengan nurse. Terus lapor dokter, kolaborasi cross match darah, monitor TTP. Terus yang kedua yaitu febris, kajian demam, dingin, muntah, sakit kepala, muntah, diare, intervensi sama dengan hemolitik. Yang ketiga yaitu ada alergi, kajian dispena, oedem, hidung tersumbat, urita atau gatal dan merah pada kulit. Selanjutnya ada intervensi, hentikan transfusi bilas dengan nurse, lapor dokter, kolaborasi pemberian obat, monitor TTV. 2 jenis transfusi darah, Red Bull Cal atau Pancake Cal. Terus ada World Board. Ada evaluasi keperawatan. Evaluasi ini dapat dilihat dengan mengukur intake output selama 24 jam. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai cairan dan elektrolit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.